Halo, sahabat Rumah Barito. Kita akan berbincang-bincang tentang medical Qigong. Qigong sendiri itu artinya apa sih Pak Cikus? Nah, Qigong itu sebetulnya artinya kan Qi dan Kung atau Qigong. Jadi tinggal dialeknya kan. Jadi Qi itu energi, Kung itu adalah kultivasi atau mengolah. Jadi sebetulnya Qigong itu adalah latihan untuk mengolah energi. Ya otomatis kalau Qigong itu adalah nomor satu itu pasti sehat. Nah yang berbeda begini Mas. Jadi kan kita sering lihat ya orang latihan misalnya lari, angkat besi atau latihan senam dan segala macam ya. Nah itu kan dia lebih banyak mengolah fisik ya. Dan kita lihat bahwa kebanyakan ya orang-orang ini pun ketika kayak sekarang ya lagi musim yang banyak penyakit ya kan, atau flu, pilek, cuaca berubah, itu orang-orang itu masih sangat rentan untuk menjadi sakit. Sementara Qigong itu kita mengolah kan tidak hanya aspek fisik ya, tapi ada aspek emosional, ada aspek spiritual. Nah itu yang membuat secara keseluruhan itu kita menjadi baik dan kita tidak gampang terpapar daripada penyakit-penyakit yang ada di luar kita. Dia akan meningkatkan imun tubuh kita. Pertama yang perlu kita ketahui itu Qigong itu biasanya kan kalau saya itu orang sering mengenal Qigong itu secara tradisional dan dia adalah bentuknya adalah biasanya melatih gerakan, ya kan? Nah, dengan melatih gerakan itu, nah itu kita kalau bahasa saya itu dia akan memperbaiki tubuh, artinya memperbaiki energi tubuh sehingga sumbatan-sumbatan yang ada di tubuh atau di meridian itu menjadi terbuka sehingga kita menjadi sehat. Medical Qigong itu adalah berbeda dengan yang disebut tradisional Qigong. Jadi tradisional Qigong itu yang penting orang berlatih gerakan, sehingga nanti Qi mengalir dan dia menjadi sehat. Nah kalau di medical Qigong itu yang membedakan dengan tradisional Qigong adalah dia melakukan analisa, dia melakukan checking. Jadi kita bisa tahu kondisi seseorang ini organ mana yang rusak, organ mana yang energinya kurang, kondisinya seperti apa, apakah dia ada masalah di fisik, apakah dia ada masalah di emosional dan lain sebagainya. Nah selain itu juga memang karena di medical Qigong itu sebetulnya kan materinya sangat luas ya. Dan saya berkiblat ke Dr. Alan Johnson. Beliau itu boleh katakan ya seperti mentor lah saya. Dan beliau tuh pernah tinggal di China cukup lama, puluhan tahun. Dan akhirnya balik ke Amerika. Kemudian beliau membuka kelas-kelas Qigong atau medical Qigong itu di university. Sehingga itu jadi seperti sekolah pada umumnya. Nah di medical Qigong sendiri karena sangat banyak, jadi saya membagi menjadi 3 kategori. Jadi ada medical Qigong 1, 2, dan 3, dan yang terakhir itu adalah spiritual. Nah medical Qigong 1, 2, dan 3 itu saya bagi 3 karena medical Qigong 1 itu sebenarnya dia mengolah dantian. Ya, dantian itu kalau kita bilang pusat reservoir daripada energi. Nah kita punya 3 adalah bawah, kemudian tengah, dan atas. Jadi sebenarnya fokusnya itu. Jadi ketika orang belajar medical Qigong versinya saya, nah dia harus mempelajari ketiga aspek itu supaya orang belajarnya itu terarah ya.
Jadi medical cikung 1 adalah dia lebih banyak kepada fisik. Fisik itu artinya dia membangun energi fisik, karena manusia tanpa fisik yang sehat maka dia akan gampang sakit dan segala macam. Nah, setelah fisik yang sehat, kemudian dia masuk kepada emosional. Baru yang ketiga adalah dia masuk ke arah dantian atas atau spiritual. Kira-kira seperti itu. Nah, boleh di-spill nggak Pak James? Gimana? Gerakan latihannya 1 atau 2 kira-kira Nah, yang dasar banget yang penting. Yang paling dasar kita misalnya ya pulsation ya. Pulsation itu sebetulnya gerakannya sederhana, dia hanya menggerakkan tangan seperti ini ya. Contoh seperti ini ya. Nah, Mungkin teman-teman Ya. sahabat itu mau ikutan. nah kira-kira seperti ini. Nah, gerakan seperti ini adalah sebetulnya dia membuat pulsation ya, atau gelombang di ujung tangan, dan ketika dilakukan dalam jangka waktu yang panjang, nanti dia akan merembet ke seluruh tubuh. Itu yang paling sederhana. Dan kedua, memang gerakan kita tidak ada yang rumit-rumit, jadi modelnya hanya satu jenis, satu gerakan aja. Tidak gerakan seperti tai chi gitu ya, kayak senam apa gitu ya, bentuknya mengalir, enggak. Ini satu gerakan, hanya satu bentuk aja ya gitu ya. Jadi itu biasa di medical cikung 1 itu kita ada 5 gerakan aja itu. Dan yang paling utama sebetulnya di situ adalah Zanzhuang. Ada yang namanya Zanzhuang. Nah, itu adalah salah satu teknik yang paling utama untuk menghimpun qi. Nah, itu. Nah, ketika kita melakukan terapi pada orang, itu kita harus mendiagnosa secara benar, dan itu memang jarang dipunyai oleh orang. Mendiagnosa begini, contoh ya, ketika saya bertemu dengan orang, datang orang sakit gitu ya, saya cuma lihat ini orang, saya bilang, oh kamu yang masalah ini jantung, limpa, paru, atau lambung dan segala macam. Nah, dengan diagnosa kita yang benar, itu kalau menurut saya sebetulnya kita sudah 50% menterapi orang. Karena itu diagnosa benar. Karena dengan diagnosa benar, maka hasil terapi kita akan jauh lebih baik. Saya belum bisa. Jadi kenapa saya berlatih terus-menerus mencari cara yang saya buat sederhana, sehingga orang belajar. Ketika dia melakukan deteksi, itu dia yakin, oh ini benar. Dan biasa kita kalau di kelas itu, kita menguji dengan peserta-peserta yang lain. Nah, ketika mereka sudah cross semua, sampai 80%, 90%, kemudian saya akan minta dia juga di rumah untuk tes dengan orang lain. Berlatih lagi, besok dia akan laporkan lagi. Sehingga nanti dengan itu nanti terbiasa lama-lama, ya semua orang mau dicikung pasti nggak bisa. Lihat orang aja dia udah tahu, oh ini orang ini bermasalah seperti ini, organnya begini, sekian persen daripada kemampuan organ ini, kira-kira seperti itu. Jadi sebetulnya kita berlatih itu pertama tuh self healing dulu ya. Itu pertama. Kenapa self healing? Ya bagaimana kita mau menterapi orang kalau diri kita tidak sehat. Jangan jadi lucu kan, orang yang menterapi aja nggak sehat, gimana dia menterapi orang lain gitu kan. Nah, ketika dia udah sehat, maka diharapkan dia bisa menterapi orang lain. Dan juga selain itu memang kita juga bisa menjadi terapis untuk keluarga kita kan. Jadi kalau di rumah ada mendadak sakit, ya kayak sekarang lah, banyak demam berdarah atau penyakit lain, batuk, flu, pilek kayak zaman COVID itu saya bisa sampai handle itu per hari itu puluhan orang. Jadi saya berharap sebetulnya bahwa kedepannya Cikung itu kita punya suatu divisi R&D ya. Jadi dan kebetulan ya, memang Mas Noah ini adalah partner saya dalam R&D. Kenapa saya bilang begitu?
karena memang awalnya itu kebetulan kita sama-sama terapis, kemudian Mas Nowo ini banyak di menangani masalah cancer, dan kelebihan dia tuh adalah di pembacaan daripada aura. Itu kelebihannya Mas Nowo. Menarik nih bacaan yang dibaca atau dilihat Mas Nowo. Boleh izin sebentar nggak Pak Jim? Oh, silakan. Ya, Mas Nowo perlu juga diperkenalkan siapakah Mas Nowo ini sebenarnya, biar sahabat Rumah Barito juga kenal siapa Mas Nowo ya. Iya. Oke, makasih Pak James, makasih Mbak Ika. Sebetulnya kalau saya sendiri itu memang di Rumah Barito lebih spesialisasinya itu di aura ya. Jadi aura itu tidak hanya aura yang ada di badan kita, karakter kita tuh apa atau bagaimana tuh enggak. Tapi aura itu ada juga di organ. Namanya kalau saya menamai itu aura organ. Jadi kita tuh memang bisa tahu Pak James jantung kita itu gimana, terus liver kita gimana, ginjal itu kita gimana. Nah itu kesehatannya juga gimana, energi organnya itu kita juga bisa tahu. Itu pun juga kenapa saya bisa tahu energi organ itu, saya juga sebetulnya sudah berlatih dengan Pak James juga ikut medical Qigong ya. Nah jadi tapi terus berlatih terus. Nah akhirnya saya bisa melihat bahwa organ, kemampuan organ dan energi organ tuh apa dalam pengobatan tuh bisa maksimal atau tidak, itu memang bisa terlihat dari aura itu ya. Jadi memang mungkin kita nanti berkolaborasi ya Pak James ya. Siap. Ya itu aja. Nah, teman-teman, apabila teman-teman tertarik untuk belajar medical Qigong, bulan ini berlangsung di tanggal 11 dan 12 Mei. Nah, kalau teman-teman penasaran, ingin bertanya tentang medical Qigong atau ingin bertanya tentang suatu penyakit atau pengen kira-kira saya kalau begini sakitnya apa, nah silakan boleh nanti tulis di kolom chat di bawah ini.